Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pagi Pak Guru. undangan yang sudah saya berikan kemarin. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini akan pada pagi hari ini Amin. melaksanakan sosialisasi budaya positif Siti. masa metu ora share screen nih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikut adalah merupakan program dari guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata 1T4, yaitu berbagi aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pada pagi hari ini saya akan berbagi aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama adalah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut, yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan kelas, dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan atau reward, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu semua, setuju atau tidak dengan yang nomor 1? Hukumannya dalam bentuk apa itu Bapak? Fisik atau verbal? Kalau di sini verbal, jadi hukuman verbal yang dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak?
Tidak Gimana, setuju. ya? Oh, tidak setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Monggo Pak Nizar setuju atau tidak? Oh, setuju. Gimana Pak Nizar, setuju atau tidak? Bapak, saya mau tanya. Setuju. Memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu dalam bentuk apa? Apakah harus ujian atau apa, dalam bentuk bagaimana? Yang dinamakan reward itu adalah hadiah. Hadiah itu tergantung dari guru tersebut memberikan kepada anak itu berupa apa? Bisa uang, bisa hadiah boneka, jam tangan, buku, alat tulis, mungkin seperti itu. Jadi di sini saya menuliskan penghargaan atau reward itu jadi saya punya guru. Ya, selanjut ke slide berikutnya, yaitu perubahan kegiatan kepalan tangan. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak atau memaksa. Ilusi ini adalah sesuatu yang sudah sering dilakukan oleh guru pada saat ini. Dari beberapa ilusi nanti ada yang harus ditambahkan, nanti kita bisa diskusikan di akhir sosialisasi saya. Untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon. Perlu Bapak Ibu ketahui, bisakah kita untuk mengontrol seseorang? Yang dinamakan stimulus adalah yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus kita. Terus teorinya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teorinya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku anak itu pasti ada tujuan atau maksudnya sendiri. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Terus teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk Bapak Ibu semua, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pentingkah budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah sangat penting karena mengedisiplinkan anak dalam proses pembelajaran. Di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti yaitu belajar. Disiplin ini dimaksudkan untuk mengacu pada disiplin diri, sehingga anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dilaksanakannya di sekolahan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sehingga tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Terus, apakah nilai-nilai kebajikan itu?
Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan dalam organisasi yaitu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Profil pelajar Pancasila itu dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan yang kedua adalah Primary Years Program, yaitu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang contoh yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, di mana life skill tersebut terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Selanjutnya, tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi internal. Itu adalah motivasi yang datang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah contoh motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah suatu motivasi internal yang bertujuan untuk disiplin positif. Lanjut, tentang kita bahas tadi, setuju atau tidakkah kita dari beberapa contoh yang sudah saya tuliskan tadi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman rencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman ini termasuk bersifat satu arah. Dan seperti yang dikatakan Buya tadi, hukuman itu ada hukuman psikis atau fisik atau verbal. Itu dari beberapa hukuman. Terus konsekuensinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dua, murid tetap tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi semuanya dilakukan dengan sistem berpihak pada guru. Sedangkan restitusinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang monggo pelajari bersama tentang tindakan guru berikut. Nanti bisa panjenengan pilih itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya flashback lagi, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Monggo nanti bisa diangan-angan dalam diri panjenengan. Yang nomor 1 sampai berikutnya ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh masalahnya yaitu menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Ini menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya, kita simpan dulu. Terus nomor 2, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita simpan lagi. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker.
Hukuman itu, Pak. Hukuman. Terus yang keempat, Hukuman. meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret ini maksudnya yang dicoret oleh anak itu. Jadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan. Konsekuensi. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi perlu kita bahas, datang terlambat sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah itu adalah merupakan hukuman. Yang merupakan konsekuensi adalah meminta murid mengganti kertas teman yang dicoret-coret dan meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersebut. Itu adalah hukuman dan konsekuensinya. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau zaman dahulu merupakan peraturan kelas. Kalau setelah beberapa periode ini, mengapa kita perlu mengganti dengan keyakinan kelas? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nomor 2, mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, ini perlu kita pahami bersama untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di mana keyakinan ini lebih fleksibel daripada peraturan yang sifatnya mengekang diri seorang anak atau seseorang. Terus langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak-anak ini nanti kita berikan kesempatan untuk mereka mengeluarkan pendapat untuk dijadikan keyakinan kelas dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis. Jadi semua masukan atau usulan dari anak-anak itu kita catat atau kita tulis di kertas sehingga anak bisa melihatnya. Ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Maksudnya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas, itu diubah menjadi berjalanlah di kelas. Jadi sifatnya lebih mengedepankan intrinsik dari sifat seorang anak. Keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dicarikan menjadi keyakinan, yaitu saling menghormati. Selanjutnya, keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk kita sepakati bersama. 5. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh anak. Misalnya 3-7 keyakinan atau prinsip di kelas. Yang terakhir, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau dan menyetujuinya dengan menandatangainya. Jadi siswa nanti ditandatangani dan oleh guru dan siswa. Selanjutnya contoh keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas
dari beberapa kelas. Jadi kita ambil saja yang kelas 1 dan kelas 5, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melaksanakan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman untuk kelas 1. Jadi untuk keyakinan kelas ini setiap kelas tidak harus sama, sesuai dengan karakter dan kebutuhan kelasnya masing-masing. Untuk kelas 5 itu selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen menghadapi setiap tugas, dan selalu senantiasa saling membantu. Ini adalah beberapa gambar yang merupakan contoh dari keyakinan kelas. Itu ada dari TK, yaitu datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa. Terus dari SMP itu ada kami guru dan murid saling ceria dan saling menyayangi. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sekarang adalah peraturan, contoh peraturan. Peraturan pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keempat, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah merupakan contoh dari peraturan. Dan bagaimana keyakinan kelas yang harus kita laksanakan atau nilai kebajikan yang harus kita tuju. Nah, yang pertama, untuk peraturan yang selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah keyakinan kelas yang kita tulis adalah tanggung jawab. Jadi diganti dari peraturan yang sudah selama ini kita laksanakan, diganti dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain, itu diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir tepat waktu, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu atau bisa dikatakan harus mempunyai komitmen. Yang keempat adalah dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan. Bisa juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan juga keamanan. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana yang dimaksud dengan bertahan hidup adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan terima kasih, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan anak untuk dianggap atau diperhatikan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru dalam kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, yang terakhir adalah manajer.
Menurut Diane Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama adalah penghukum, di mana penghukum ini adalah seseorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti, kamu selalu saja salah. Ini adalah termasuk dari posisi kontrol guru yang penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Beberapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi yang diambil dari posisi ini adalah mengambil hati dari seorang anak. Yang ketiga adalah teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu ya, itu merupakan contoh teman yang diterapkan kepada anak. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan memisahkan hubungan pribadi, pertanyaannya yang bisa diajukan biasanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu adalah contoh dari monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang penting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seseorang manajer yaitu, apa yang kita yakini, itu merupakan keyakinan kelas, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Terus contoh penerapan posisi kontrol guru. Pada kasus pertama yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Bersihkan halaman sekolah, itu merupakan penghukum. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kamu selalu mengecewakan ibu. Ini membuat merasa bersalah. Ayolah, patuhi tata tertib sekolah ini, bantu ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan lagi terlambat ya. Itu adalah contoh posisi kontrol guru teman. Terus yang selanjutnya adalah pemantau, yaitu kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Itu adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Ini adalah titik puncak dari posisi kontrol guru sebagai manajer.
Terus posisi kontrol guru, apakah aku atau kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kamu tidak pernah melakukannya, itu sebagai penghukum. Ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai kontrol guru teman. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas, itu sebagai kontrol guru pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini merupakan posisi kontrol guru yang paling puncak. Terus untuk selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi itu adalah ada beberapa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Terus kita ingin menjadi apa dan seperti apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah contoh dari restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah contoh-contoh dari kalimat restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu adalah hal manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah. Mungkin ada beberapa contoh guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah yang kamu bisa lakukan dengan lebih lagi pada besok hari? Terus tentang menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai kebajikan, kelas ideal yang seperti apa yang kita inginkan. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Wah, ya terputus sih, kadung akun ruwocos ya. Nggih. Ternyata terlanjur ngomong bae ilang bumitnya. Nggih, terima kasih Pak Joko kedatangannya untuk bergabungnya. Kita lanjutkan lagi. Kita share screen lagi karena tadi terpental. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi karena ada sambungan Wifi yang terputus, jadi
kita terpental sehingga tidak bisa melanjutkan gomitnya tadi. Dan alhamdulillah ini sudah bisa masuk lagi. Ya, ini akan saya share screen lagi tentang PowerPoint saya tadi. Sebentar, sudah masuk Bapak Ibu semua. Ya, kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini kita punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya tentang menstabilkan identitas, yaitu guru berkata berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. 3, Bapak Ibu juga buat salah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah yang kamu baik pada dirimu sendiri? Jaringannya pedet-pedet ya. Mana jaringannya pedet ya? Mbak Vini. Masa menjadi 30 menit ya? Wah, wolu apa? Rekamanku lagi jadi 30. Wah. Wah, rekamanku mati pisan. Jambul. Rakune kok. Coba ganti ini pas betul. Wah, memang gawe anu toh, kabelen anu til. Til. Oh, ora kira konek kok ngene aku. HP nyaut, HP ora nyaut iki.
Gak tambah apa mutun? Ya Tun, gak tambah apa? Dek, wifi ini pedot. Betul ya? Kopi jadi. Cek error. Dia nggak tahu wajah saya aku.
dapat dulu Pak perbaikan internet. Saat aku menangis, ada dua lelaki yang memilikiku. Yang satu memberi tisuku, yang satu memberi tabah. Tapi kalian tahu siapa yang aku pilih? Aku tetap memilih yang membuatku menangis. Ihui! Pas jadi keren nih. Suaranya hilang, Pak. Unmute. Mangan ya. Waduh, mangan ya. Bapak Joko Orlando bisa untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Mana? Tuh. Halo. Nggih, Pak Joko. Suarane ora krungu. Kok bener. Monggo Pak Taufik. Napa sampun iki? Tasik gangguan sinyal, Pak Joko. Sabar sak antawis. Kali disambirin rutine. Nggih.
Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulia dari SDN Rembang Kepo, mengajar di kelas 1. Dari diseminasi Bapak Zakul kemarin, saya memperoleh budaya positif yang mana peraturan diubah menjadi keyakinan kelas, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak merasakan peraturan itu hal yang menakutkan, tapi dapat dipelajari, diyakini, dan dilaksanakan dengan menyenangkan. Terima kasih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amdad Iksan Taufik dari SDN Rembang Kepo. Setelah mengikuti Google Meet kemarin, saya menjadi lebih tahu apa itu tentang budaya positif. Saya jadi lebih bisa mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Contohnya untuk anak-anak ketika membuang sampah sembarangan, yang awalnya saya katakan anak-anak jangan membuang sampah sembarangan, tapi saya bisa merubah menjadi anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Yuk. Dan ketika anak-anak datang terlambat, yang awalnya saya bilang jangan datang terlambat, tapi saya ubah menjadi anak-anak ayo datang tepat waktu. Tadi dua contoh tadi manfaat dari Google Meet kemarin, mungkin kedepannya juga akan bermanfaat bagi kegiatan atau pembelajaran di dalam kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.